Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaiza Rodlia Zahra dengan NIM 55143031. Saya akan mempresentasikan perancangan permukiman dan perancangan kawasan perumahan dengan tema Green After Housing. Jadi, terbelakangnya, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan huni yang layak dan terjangkau semakin tinggi. Namun, keterbatasan lahan seringkali menyulitkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memperoleh rumah permukiman yang terarah agar pembangunan rumah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan. Tujuan Tujuan dari presentasi ini adalah progres pengerjaan tugas besar mata kuliah perancangan permukiman sebagai dari evaluasi ujian tengah semester. Selanjutnya ada bentuk dan penataan dalam perancangan permukiman. Ada peta Sulawesi, peta Gorontalo, dan Pentadio Barat dan permukiman yang terletak di Kecamatan Pentadio Barat. Permukiman ini terpilih sesuai dengan kecocokan dan perbandingan di antara alternatif yang lain. Lokasi ini sebagian besar memenuhi kriteria yang telah diberikan. Selanjutnya ada peraturan regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Undang-undangnya ada tiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh, termasuk pembangunan, pengelolaan, pembinaan, dan pengadilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur pembangunan dan pengelolaan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyederhanakan perizinan pembangunan perumahan dan meningkatkan investasi di sektor properti. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 penyelenggaraan perumahan kawasan permukiman beserta perubahan melalui PP nomor 12 tahun 2021. Selanjutnya ada peraturan Menteri, contohnya peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum yaitu ada standar rumah layak huni, bantuan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan rumah swadaya. Selanjutnya ada kebijakan penyelenggaraan rumah. Ada penyediaan rumah bagi masyarakat penghasilan rendah. Kedua ada pembiayaan perumahan. Ketiga ada penataan kawasan kumuh. Keempat ada pengembangan rumah susun. Dan selanjutnya ada strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Satu ada peningkatan kesediaan rumah. Kedua, ada peningkatan kualitas rumah. Ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Empat, penguatan tata kelola. Kelima, ada pendekatan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada di bab 3, analisis pemilihan lokasi, kondisi existing, lokasi, kawasan, serta strategi. Ada kriteria umum. Pertama ada kondisi fisik lahan. Kedua, kesediaan air, ketiga aksesibilitas, keempat keamanan dan kenyamanan, dan lima sesuaian tata ruang. Dan selanjutnya ada kriteria khusus untuk permukiman perkotaan dan untuk permukiman pedesaan, untuk kawasan rawan bencana, dan untuk perumahan skala besar. Selanjutnya ada lokasi alternatif yang ada yang kami ada pilih, lokasi alternatif yang dipilih secara area observasi dalam perencanaan
konsep permukiman nelayan yang fungsional. Ada lokasi pertama ada di Batu Daa, Desa Iluta, kedua ada Batu Daa di Desa Barakati, ketiga Limboto, Desa Pentadio Barat. Selanjutnya ada pemilihan dan penentuan lokasi yang paling memenuhi kriteria. 100% memenuhi, sangat memenuhi, 75% memenuhi, 55% kurang memenuhi. Untuk permukiman ini dekat pusat dekat pusat dari kesejahteraan jaringan listrik dan sanititas dan terintegrasi dengan sistem transportasi kota dan selanjutnya dekat lahan pertanian dan sumber mata pencarian memiliki akses ke sumber alami dan tidak merusak lahan produktif utama. Ketiga, ada kawasan rawan bencana, tersedia sistem mitigasi, tanggul, drainase. Kedua, ada jalur evakuasi jelas, struktur bangunan tahan bencana. Empat, untuk perumahan skala besar, luas lahan mencukupi memungkinkan pengembangan jangka panjang memenuhi standar ruang terbuka hijau. Selanjutnya ada analisis ekonomi, sosial, dan budaya, kondisi ekonomi dan sosial budaya. Pada Pentadio Barat, penduduk rata-rata memiliki jenis pekerjaan sebagai nelayan atau wirausaha, namun sebagian juga berprofesi sebagai guru, PNS, tenaga medis, dan pekerja lainnya. Kedua, ada letak geografis dan administratif. Letak geografis Desa Pentadio Barat secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Desa ini termasuk dalam kawasan yang berkembang dengan dukungan akses menuju pusat kegiatan di sekitar Limboto. Selanjutnya ada topografi dan kemiringan lahan. Kondisi topografi area perancangan didominasikan dataran rendah dengan kemiringan 0 sampai 8%, sebagian kecil area dengan kemiringan landai 5 sampai 15%. Topografi yang relatif datar mendukung dan pengembangan permukiman pertanian dan serta infrastruktur dasar. Dan keempat, ada kondisi geologi dan jenis lahan. Jenis tanah di kawasan ini umumnya berupa tanah aluvia dan lumpur berpasir yang cukup subur dan mendukung aktivitas pertanian. Selanjutnya ada hidrologi dan drainase. Kedekatan dengan Danau Limboto mempengaruhi sistem hidrologi kawasan. Beberapa karakteristik adanya saluran irigasi dan drainase alami, potensi genangan musibah saat curah hujan tinggi. Pengaruh muka air tanah yang relatif dangkal di beberapa lokasi, pengelolaan drainase menjadi aspek penting dalam perancangan kawasan. Keenam, ada aksesibilitas dan infrastruktur. Kawasan memiliki akses jalan desa terhubung dengan jalan kabupaten menuju pusat pemerintahan dan ekonomi di Limboto. Kesediaan jaringan air bersih dan sebagian menggunakan sumur dan jaringan pipa. Jaringan telekomunikasi, jaringan jalan lingkungan, beraspal, dan sebagian penggerasan. Selanjutnya ada analisis strategi pemecahan masalah di kawasan permukiman. Itu dalam penelitian ini, analisis strategi pemecahan masalah pada kawasan permukiman nelayan terpilih dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT
melalui identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kawasan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi dan pengembangan permukiman nelayan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys ya. ya Ibu, Nah, untuk saran seperti teman-teman lain ya, ya Ibu, eh kasih tolong direvisi lagi, diperbaiki lagi ya ya, materinya supaya eh, lebih kelihatan poin-poinnya, khususnya untuk tujuan dari perancangan permukiman nelayan ini karena di sini belum ada. Jadi dalam perancangan ini, apakah untuk kelompok kalian sudah ada pembagian pembagi pembagian segmen? Ah, belum ada Ibu. oh ya. Jadi tolong diperhatikannya untuk presentasi ini, teknik presentasi, kemudian materi yang disajikannya, Ya Ibu, eh, fokus saja poin untuk pemukiman nelayan ya. ya, Maksudnya di aturan-aturannya sudah ada, dan untuk poin apa belum, masih lain masih secara umum ya. ya Ibu, Tapi untuk pemukiman nelayan ya, penekanannya pemukiman nelayan. ya Oke. Ibu, ya, Kemudian data-data penduduk, kependudukan untuk lokasi perencanaan belum ada ya. ya Nah, Ibu, oke, itu tahun nanti tambah. ya Oke, Ibu, terima kasih Gaisa. Ibu.